Rencana Iran bunuh dubes Amerika bocor, Trump ancam perang besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja mengeluarkan peringatan keras dan ancaman mengerikan kepada Iran terkait adanya rencana pembunuhan terhadap Duta Besar Amerika Serikat di Afrika. Dalam siaran resminya dilansir Viva Militer pada Selasa 15 September 2020, Trump menyatakan Amerika akan melakukan penyerangan besar jika sampai Iran berani melakukan pembunuhan itu. Trump mengatakan setiap serangan terhadap Amerika akan dibalas dengan serangan yang besar 1000 kali dari apa yang dilakukan Iran. Menurut laporan pers, Iran mungkin merencanakan pembunuhan atau serangan lain terhadap Amerika Serikat sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin Soleimani yang dilakukan untuk perencanaan serangan di masa depan. Pembunuhan pasukan Amerika Serikat dan kematian dan penderitaan disebabkan selama bertahun-tahun. Setiap serangan Iran dalam bentuk apapun terhadap Amerika Serikat akan bertemu dengan serangan terhadap Iran yang besarnya 1000 kali lebih besar, kata Donald Trump. Sebelumnya, Politico dalam laporan eksklusifnya menyebutkan bahwa intelijen telah mendapatkan informasi tentang rencana pembunuhan terhadap Dubes Amerika Serikat untuk Afrika Selatan, Lana Mark. Disebutkan sebenarnya informasi rencana pembunuhan terhadap Iran sudah didapatkan CIA beberapa bulan lalu. Hanya saja saat ini semakin matang dan diperkirakan Iran akan membunuh Mark saat berlangsungnya pemilihan umum Amerika Serikat. Iran ingin membunuh Mark untuk membalas kematian komandan pasukan Quds yaitu Mayor Jenderal Qasem Soleimani yang dibunuh militer Amerika Serikat pada awal Januari 2020 di Badara Baghdad, Irak. Sementara itu, di sisi lain, Uni Emirat Arab dan Israel bentuk aliansi lawan Iran. Kini Iran mulai latihan perang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan bahwa Uni Emirat Arab dan Israel sepakat membentuk aliansi melawan Iran. Pompeo mengatakan aliansi itu dibentuk untuk melindungi wilayah Amerika dan Timur Tengah. Uni Emirat Arab dan Israel sama-sama mengakui Iran sebagai ancaman besar. Jadi mereka sekarang telah menemukan cara untuk membangun hubungan yang dapat membangun koalisi guna memastikan ancaman ini tidak pernah mencapai pantai Amerika atau merugikan siapapun di Timur Tengah, kata Pompeo dalam sebuah wawancara dengan Fox News awal pekan ini. Uni Emirat Arab dan Israel sepakat melakukan normalisasi hubungan pada 13 Agustus yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Keputusan untuk membuat hubungan baru antara dua negara itu disepakati lewat pembicaraan telepon antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Middle East Monitor, Pompeo menyebut dialog antara tiga pemimpin negara itu sebagai momen bersejarah. Akhir Agustus, delegasi Amerika Serikat Israel yang dipimpin penasehat Gedung Putih Jared Kushner tiba di Abu Dhabi untuk menandai kesepakatan damai antara negara Yahudi dan Uni Emirat Arab. Sejumlah negara termasuk Iran, Palestina, serta Turki mengecam keputusan normalisasi itu. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan pemerintah Uni Emirat Arab berkhianat karena melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Menurut dia, Uni Emirat Arab melakukan pengkhianatan terhadap dunia Islam, negara-negara kawasan dan juga Palestina. Khamenei menyatakan bahwa perjanjian antara Israel dan Uni Emirat Arab tidak akan bertahan lama tetapi akan kekal sebagai aib bagi Uni Emirat Arab. Abu Dhabi mengatakan kesepakatan itu adalah upaya untuk mencegah rencana aneksasi Israel atas tepi barat Palestina yang diduduki. Namun, para penentang percaya upaya normalisasi telah dimulai selama bertahun-tahun karena pejabat Israel pernah melakukan kunjungan resmi ke Uni Emirat Arab dan menghadiri konferensi di sana.
Netanyahu sendiri menegaskan bahwa rencana aneksasi Israel terhadap tepi barat tidak dibatalkan, melainkan hanya ditunda. Uni Emirat Arab dan Israel akan menandatangani perjanjian normalisasi hubungan di kantor Kepresidenan Amerika Serikat, Gedung Putih pada 15 September mendatang. Sementara itu, Iran dilaporkan telah memulai latihan militer yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari di dekat Selat Hormuz. Media pemerintah menyebut latihan tersebut berlangsung pada saat ketegangan dengan Amerika Serikat meningkat. Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat berpartisipasi dalam manuver di area seluler atau seluar hampir 2 juta kilometer persegi di lepas Teluk Oman pada Kamis 10 September 2020 kemarin. Al Jazeera melaporkan televisi pemerintah mengatakan kapal selam dan drone Iran yang dijuluki Zolfagar 99 juga telah dikerahkan untuk latihan tersebut. Laksamana Habibullah Syayari selaku komandan latihan itu mengatakan latihan ini bertujuan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman asing dan kemungkinan invasi. Sementara itu, juru bicara latihan Laksamana Shahram Irani mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa Amerika Serikat telah menarik drone dari area latihan setelah mendapat peringatan dari Iran. Ketegangan bermula ketika Trump menarik diri secara sepihak. Ketegangan berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat pada 2018 ketika Presiden Donald Trump secara sepihak menarik Washington dari perjanjian multinasional yang telah mencabut sanksi internasional dari Teheran sebagai imbalan atas pembekuan program nuklirnya. Mengadopsi kampanye tekanan maksimum, pemerintahan Trump kemudian memperlakukan kembali sanksi yang melumpuhkan ekonomi Iran. Dia juga disebut berupaya untuk memperpanjang embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran yang akan berakhir pada bulan Oktober mendatang. Kedua musuh telah berada di ambang konfrontasi langsung 2 kali sejak Juni 2019. Saat itu Iran menembak jatuh drone Amerika Serikat di Teluk.